Perkenalkan, nama saya Yeremia Nova Kristiawan. Nah, awal saya regis itu sebelumnya kan ya mungkin nongkrong sama seumuran, sama seangkatan. Jadi kesannya itu eh, oh ya paling kebanyakan seumuran lah. Soalnya kan 234 SC itu kan terkenalnya sama anak-anak mudanya. Nah, setelah regis itu ya itu tadi ketemulah sama Mas Ando, Mas Dwiki, terus Pak Angga. Itu kan bisa dibilang pawangnya udah besar-besar, terus mukanya kelihatan serem-serem gitu Mas. Perkenalkan, nama saya Angga Andi Wibowo. Saat ini saya menjabat sebagai Ketua 234 SC Surakarta. Awal mula masuk di 234 SC perkiraan di tahun 2010, di mana sebelum itu saya sebagai musuhnya 234 SC. Di tahun 2009 saya ada sedikit benturan dengan oknum dari 234 SC, dan ternyata itu bukan dari 234 SC, temen dari anggota 234 SC. Ya, jeneng gue Tunjung Winata Nugroho. Saya kira pertama itu setahu saya di rumahnya Ade Roma. Setahu saya. Tapi karena Ade Roma itu hanya meninggalkan kunci, orangnya nggak ada. Akhirnya cacah pada bingung. Pekewo, meh mlebu omah gue tinggal kunci tok, saya pekewo. Padahal itu sudah rumah kosong. Bebas, digunakan untuk hal-hal positif, bebas. Nah, cacah pekewo akhirnya Yosi Suminar memberikan masukan karo Agung Yudanto bahwa sebaiknya sekrene pindah ngene Tunjung wae. Loh, tapi bisa nih ngono. Bisa. Tapi ya kuwi kanca-kancane Tunjung isine wong ndem batok ning kono. Pada saat itu untuk berdiri di Solo, setahu saya dari Agung Yudanto, saya 234 SC iso berdiri asalkan anggotanya sudah ada 30 minimal 30 orang pada tahun 2009 baru bisa menyatakan berdiri dan apa ya, pengukuhan. Nama saya Ardian Agung Yudanto. Ya. Saya dipanggil nih berdua sama Mas Ponco, dipanggil Mas Abi. Dipanggil Mas Abi di kediamannya Om Yapto di Dalam Marna, dekat Tekus Mas Abi. Saya ditanya, kamu bener mau jadi ketua 234 SC? Saya sama Ponco emang delok-delokan ngene, itu tenan apa ora gitu ya. Perkenalkan, nama saya Ponco Wibowo. Sangat-sangat hektik sekali dan diberi waktu yang sesingkat-singkatnya oleh Mas Abi, yang seperti Mas Agung mendikal tadi, ya seperti itu. Cari tempat, cari hotel. Saya sampai sama Mas Agung itu bolak-balik motoran, dan waktu pengukuhan saya nggak ikut dikarenakan saya masuk rumah sakit. Nah, pengukuhan tuh ya lucu. Waktu mau pengukuhan kita nggak tahu gimana mau proses pengukuhannya. Ya. Kita nggak tahu harus kontaknya dengan siapa. Ya. Waktu itu saya kontak, yang membantu saya waktu itu, membantu kami itu Mas Komeng. Nah, Mas Komeng itulah yang banyak berjasa besar terhadap berdirinya 234 SC Solo. Karena beliau yang mengarahkan, men-trigger kita. Waktu itu masih ada wakil ketua umum, itu masih ada Mas Febri, itu yang mengarahkan kami semua. Nah, akhirnya kita berjalan. Pada saat wawancara pun juga teman-teman calon pengurus pun sempat drop mental ya, karena kalau diingat-ingat dulu tuh, mungkin kalau yang masih ingat ya Mas Ponco, Mas Hari mungkin ya agak ketawa ya, maksudnya kita dimarah-marahin sama Mas Tesa.
bingung kita dimarahin sama Mas Tesa karena dianggap tidak sesuai dengan SOP. Nah, SOP ini nggak moco, kita nggak tahu. Jadi ibarat kata saya sama teman-teman pengurus, saya sama Mas Ponco waktu itu agak saya kayak tuntun-turunan. Nah, ya. Kalau saya ngobrol sama Mas Ponco, jawabannya Mas Ponco cuma pulau manut. Sama Mas Hari, ya saya manut Mas Agung. Ya, manut kabel, saya juga bingung manut sama siapa. Tapi ya namanya kita berusaha, ya kan, kita berusaha untuk membesarkan 234 SC ya sudah dengan cara kita. Akhirnya ya alhamdulillah sampai saat ini semakin berkembang. Image SC itu ini klub mobil atau klub. Kalau enggak, kopdar, kegiatannya adalah kopdar, habis itu dugem, padu, le. Ya setelah kopdar, jadi kopdar intinya selesai ngombe neng nanti Asia Kalitan omahku pasti ngombe. Rapat pun ya, rapat 234 selesai rapat ngombe. Sing doyan ngombe, sing ora doyan ngombe ya ora. Yang nggak ikut dugem itu juga nggak bisa tidur karena dilapori, oh si A anggota si B anggota ini berantem, ngursi dulu di kepolisian, sama-sama nggak bisa tidurnya. Itu waktu itu. Kalau dulu itu kegiatan itu untuk kopdar hampir setiap hari Sabtu wajibnya. Tapi berjalan waktu mungkin setiap hari ketemu. Hingga pada saat itu biasanya selepas kopdar di Kalitan, itu Mbak Mira dan Mas Nuri itu ngajak ke Wedangan Ringin selepas kopdar. Ya karena memang saya wong wedangan gitu, jadi saya seneng wedangan. Ya saya ikut pada saat itu. Nah dari Wedangan Ringin itu juga perlahan membentuk membentuk pemahaman tentang organisasi, kemudian atau komunitas ya mungkin ya. Pada saat itu kan masih komunitas, belum seperti sekarang yang sudah menjadi ormas gitu. Pemahaman tentang komunitas itu menjadi perlahan-lahan terbentuk karena hampir setiap hari itu pasti nongkrong di Wedangan Ringin. Nama saya Dwiki Sujatmiko. Saya bergabung di 234 SC Solo itu 2012-2013. Pada saat itu berarti anniversary SC Solo ke 4 tahun di Lorin menjelang Mas Agung naik ke DPP 234 SC. Kita menginjak ke NIF keempat. NIF keempat itu di Lorin. Setelah itu jabatan saya naik ke divisi kaderisasi. Cuman sebentar di kaderisasi itu kalau nggak salah 7 bulan atau berapa. Peralihan masih itu ketua masih Mas Agung Yudanto ya. Setelah itu Mas Agung naik ke Korwil, Mas Hari naik ke ketua. Nah disitulah mulai saya diangkat sebagai wakil dari 234 SC. Ketuanya Mas Hari. Dimana di situ cukup kredit dengan keadaan 234 SC kala itu karena perpecahan antara Exrul dan 234 SC. Waktu itu 234 SC hanya ada di beberapa daerah aja, Jogja, Semarang, dan Solo, belum ada semua. Nah melihat itu akhirnya dari ketum menyampaikan cikal bakal Jawa Tengah ini menjadi Korwil pertama waktu itu.
Nah, muncullah Korwil Jawa Tengah dan DIY, ceritanya gitu. Muncul Korwil Jawa Tengah dan DIY, gimana saya menjadi Korwilnya di situ. Nah, dari Korwil itu setelah melihat bagus Korwil sama ketua umum sama Mas Abi, saya diminta masuk ke DPP waktu itu, terus menjadi Kornas, koordinator nasional. Nah, dari Kornas akhirnya karena ada sekat yang tipis antara DPP dengan Kornas, akhirnya Kornas dihilangkan. Akhirnya saya megang untuk di OKK, organisasi dan kaderisasi. Seperti terjadi gradasi kepemimpinan. Ya, selepas Mas Agung naik ke DPP, SD Solo itu sempat drop shot jauh dari segi berkegiatan, kemudian keaktifan anggota itu juga mengalami penurunan. Karena namaku semakin dikenal di 234 SC, hampir semua teman-teman 234 SC kita main, nggak ada gap, mau main kemanapun oke lah. Waktu itu posisiku masih di kaderisasi ya, masih oke lah, aku main kemanapun itu masih oke. Tapi di saat aku dicalonkan sebagai wakil ketua dan udah dilantik sebagai wakil ketua, gap itu mulai muncul. Dan nun sewu, ibaratnya kayak semacam kudeta dan lain-lain. Waktu itu aku mengalami di kala itu. Ada beberapa yang pengen mengguncang kepengurusan yang ada. Ibaratnya aku sendiri dikudeta, ibaratnya suruh berhenti dari kepengurusan 234 SC. Kalau saya itu menggambarkan grafik itu, kalau SC Solo dari generasi ke generasi ya, kalau saya boleh bilang, mohon maaf dari sebelumnya, SC Solo di zaman Mas Agung itu tinggi sekali itu grafiknya. Begitu Mas Agung naik ke DPP, ya saya sebutkan tadi berbagai faktor, itu begini, seperti pelana kuda itu. Nah, perlahan-lahan ada pergantian kepemimpinan dan sebagainya, dan zamannya juga berubah, sehingga kita itu bisa naik lagi itu perlahan-lahan. Ini zaman Mas Hari, kemudian diteruskan ke Mas Chandra yang sekarang menjadi wakil ketua DPW Jawa Tengah, kemudian diteruskan ke Mas Angga. Ini kita sudah stabil. Dan peralihan dari komunitas ke ormas ini juga akan menimbulkan dinamika di Solo pada saat itu. Dan kita bisa melewati fase ini fase krusial. Tidak semua orang itu setuju 234 SC menjadi ormas. Ini mau dibawa kemana nih? Kan gitu kan, dari 234 SC yang dulunya komunitas ke ormas. Dalam artian di sini adalah, kalau dulu di komunitas kita lebih santai. Lebih santai itu dalam artian kita mengumpulkan saudara. Dalam artian siapa yang mau gabung, ayo kita. Tidak ada kepentingan, istilahnya seperti itu. Tidak ada kepentingan yang harus bagaimana dan harus apa, kan gitu. Istilahnya guyub bareng membesarkan nama ini menjadi komunitas yang besar. Ya, setelah Munas ini dengan menjadinya jadi ormas, saya melihatnya mungkin dari teman-teman bingung nih mau kemana, arahnya mau kemana. Kan harus ada RT juga, sesuai ada RT harus begini. Nah ini mau gimana ya, kan gitu. Yang notabene dulunya adalah komunitas. Jadi ada pro dan kontra antara anggota dengan kepengurusan yang ada sama keputusan yang udah diterapkan sama DPP waktu itu. Jadi sedikit menyinggung dari beberapa anggota, sempat ada kekecewaan di kala itu, dimana yang kita dulunya sebagai komunitas yang lebih
bonafit lah ibaratnya seperti itu. Ibaratnya kita berdiri sendiri tanpa ada tekanan dari mana-mana pihak manapun. Mungkin di situ dari teman-teman agak sedikit kecewa. Kecewanya dalam arti yang ditakutkan sama teman-teman mungkin nanti kita terjun di politik politik praktis dan segala macam. Itu yang menjadi ketakutan para anggota di kala itu, karena mereka gabung di 234 SC niatnya cuman sebagai kepanjangan tangan. Dalam arti kepanjangan tangan karena tahu di 234 SC Surakarta itu sering berbakti sosial kepada masyarakat. Mereka juga daripada menyalurkan tidak tepat, mungkin kita bisa menyalurkan lebih tepat. Lah, banyaklah anggota-anggota yang masuk di 234 SC dengan satu visi dan pemikiran yang sama. Di kala itu niatnya bersosialisasi terhadap masyarakat yang membutuhkan. Kayak kegiatan sosial yang terakhir itu kan kita di Boyolali Mas, itu kita bagi air bersih. Nah di situ tuh yang saya rasakan tuh kayak oh ternyata SC itu juga peduli ya sama sekitar, peduli ya sama ibarat kata yang baru kena bencana. Dan di situ kesan yang saya rasakan banget itu kita di situ tuh disambut Mas sama warga sekitar. Mereka antusias. Terus selama kita pembagian air itu juga bisa dibilang kita juga bercanda sama dari adik-adik, terus remaja di situ sama bapak ibu. Jadi kesannya di sana tuh kita tuh juga disambut sama warga sekitar sana, dan kita tuh juga bisa kayak langsung berbaur sama sekitar. Jadi oh ini ya jadi yang dinamakan keluarga. Setelah itu berjalan, oke kita jalan nih 234 SC Solo. Kegiatan banyak banget. Kalau kita mau membuat kegiatan yang bagus, ya berarti kan pendanaannya harus ada. Dan pada saat itu ya pendanaan juga minim kita. Syukur alhamdulillah kita masih bisa nebeng-nebeng kegiatan tadi. Yang penting kan kegiatan jalan, LPG tahunan kita bisa setor. Pada saat itu selama 4 tahun berturut-turut, seingat saya, nah ini data ini bisa dibuka lagi. Solo itu setor kegiatan itu paling sedikit 22 kegiatan dalam setahun. Mau diakui atau tidak itu prestasi. Saya yakin DPC lain seluruh Indonesia tidak sampai segitu kegiatannya. Loyalis kuwi berarti ketika wong gabung kuwi mengharapkan keuntungan. Mengharapkan timbal balik yang menguntungkan. Ketika tidak menguntungkan, mereka akan berpikir 2 kali, 3 kali. Enggak apa gabung. Mengurangi untungnya gua aku. Ya. Tapi militan kuwi ora mikir untung rugi. Dia tetap akan setia di 234. Terjadi ono loyalis dan militan. Kuwi ning semua orang ini 234. Semua ini ada. Semuanya ada. Orang yang 234. Kabeh komunitas ono kalau kuwi ono. Jadi gini, banyak sebenarnya dari tahun ke tahun, dari dulu sampai detik ini pun ada. Mereka mandang bahwa 234 SC itu gede, besar. Dimana orang masuk cuman pengen cari relasi, cari channel, cari ibaratnya pengakuan diri. Itu banyak sebenarnya. Sebenarnya kalau kita gali di 234 SC gede sebenarnya. Impact ke kita sebenarnya gede. Tapi Mas Agung selalu menekankan jangan kamu cari, tapi nanti dia datang sendiri. Itu yang Mas Agung selalu menekankan. Seperti itu. Jadi aku menekankan ke adik-adik, mungkin ke teman-teman yang regenerasi besoknya. Jadi jangan memikirkan apa yang kamu dapat dari 234 SC, tapi apa yang kamu kasih untuk organisasi 234 SC tersebut. Regenerasi itu susah. Itu berat.
Tapi 2, 3, 4 SC bisa regenerasi. Tapi itu diacungi jempol. Karena tidak mudah regenerasi. Ketika suatu saat gue tua, sing nom-nom duwe ide kaya ngene. Sing tua kudu legowo. Oh, iki zamane beda. Ikhlas ya, tapi ya kudu melu. Terus bukan ikhlas. Wah, ini sing nom-nom acarane ngene. Ora cocok. Wah, kuwi bocah. Ini bocah. Nama 234 SC itu udah besar. Karena sudah bisa terlihat dari yang registrasi. Terlihat kok di situ kok. Yang regis cuma hanya beberapa aja. Yang lainnya hanya penonton saja. Nah, itu harus yang patut dipertanyakan, seberapa loyalnya dia masuk 234 SC. Awalnya masuk seperti apa? Karena satu hal, banyak, nggak cuma satu orang, banyak. Dia bukan siapa-siapa. Tapi begitu setelah dia masuk di 234 SC, dia menjual nama background 234 SC dan dia terlihat sebagai 234 SC. Akhirnya dari klub yang lain, dari organisasi yang lain dia akan dilihat. Tapi yang terjadi adalah apa? Nggak pernah melihat ke belakang asalnya dia dari mana. Dan banyak yang melupakan 234 SC. Itu yang saya sesalkan. Dan saya tidak mengharapkan itu terjadi di adik-adik 234 SC Solo. Dan akan terjawab dengan berjalannya waktu. Contoh 234 SC Solo 2009 sampai sekarang kabeh iso ngerti sapa-sapa sing tetap setia ning 234. Ketok. Tapi sing mikir keuntungan ya pasti pedot yang dalan. Pasti pedot yang dalan. Ikhlas dan tanggung jawab terhadap apa yang sudah menjadi amanah, kayak gitu. Jadi apapun itu sementing ikhlas, gitu aja dulu, jalani aja dulu. Jadi nggak usah mikir profit atau nggak usah mikir nanti ke depan seperti apa. Yang penting jalan gedein 234 SC dulu. Itu yang saya pegang sampai detik ini. Keguyuban itu adalah bagian terpenting. Kalau kita nggak guyup nggak akan bertahan selama 15 tahun dan mengerti esensi dari berorganisasi dan berkomunitas tersebut. Mau zamannya apapun, marwah itu harus kita jaga. Marwahnya 234 SC itu apa? Yo seperti dulu, tidak dibawa ke politik dan lain sebagainya. Kalau mau berpolitik, ya monggo, tapi bedakan antara organisasi dengan partai politik. Artinya jangan main politik di organisasi kan gitu. Tapi kalau tetap mau ada yang main politik di organisasi, ya sak-sake. Kan gitu. Tapi juga hargai hak orang yang tidak setuju. Jangan kemudian mengkerdilkan yang tidak setuju hal itu. Tetap dihargai, tetap didengar suaranya. Mau dibawa kemana, arahnya kemana, harus tahu. Dan boleh untuk ormas, oke, kita bicara sekarang harus istilahnya melek politik. Ya kita harus belajar ke politik. Ada salahnya. Dan itu harus. Karena hidup juga itu berpolitik. Kita harus tegak lurus dengan aturan yang ada, tegak lurus dengan DPP, karena kita sudah menjadi ormas. Ya kita perlahan-lahan memberikan informasi ke anggota, memberikan informasi di mana kita tetap sama, dalam arti kita tetap saudara sama, cuman kita ada aturan, di mana di situ udah tertera kalau semisal kita lebih dewasa lah ibaratnya untuk berorganisasi dengan benar, itu lebih dewasa. Kalau dulu kan kita nggak ada aturan. Waktu bapak saya meninggal,
Terus sama Mas Agung, saya cuma bilang Mas Agung, Mas, ini bapak saya meninggal. Udah semua tahu-tahu udah diurusin semua. Meninggalnya bukan di Solo, di Surabaya. Saya harus menjemput dari Surabaya ke Solo. Jalan darat waktu itu belum ada jalan tol. Bayangin itu. Udah diurusin sama teman-teman. Waktu sampai saya ke sana ada yang namanya dulu anggota Solo itu sudah almarhum. Namanya Aryo Damas. Waktu itu saya ke sana sudah nungguin di sana. Waktu itu dia di Surabaya, rumahnya di Runggut. Ya, itu saya benar-benar, oh ini artinya persaudaraan. Ini yang namanya persaudaraan tuh seperti mau dimanapun juga 234 SD itu sudah seperti ya rumah, seperti rumah, sudah seperti, karena kayak ketumpun. Mas Andi itu sangat sayang sama adik-adiknya ya, apalagi saya kalau melihat 234 SD Solo itu sangat sayang sama seluruh pengurus zona kita 234 SD Solo. Jadi momen bahagia, momen gak bisa saya ceritakan. Rumah di mana kita untuk belajar di mana di situ banyak pikiran juga manusia yang berbeda karakternya, di mana di situ kita untuk belajar untuk menyatukan visi dan misi, walaupun orangnya banyak, tapi gimana kita untuk menyiasati supaya kita satu visi dan satu tujuan. Di situ saya pribadi kenapa sampai detik ini masih di 234 SC, karena ini keluarga. Saya anggap semua yang ada di 234 SC itu keluarga. Keluarga kedua saya setelah keluarga kandung saya. Kanca-kancaku sing seangkatanku di 234 2009. Ya ayo, ketika iki regenerasi, ayo kita teko lah. Aneh teko lah. Minimal aneh lah, aneh wis tahun pisan. Tidak perlu teko sing setiap bulan. Ora perlu. Aneh teko. Jadi ngerti iki lho kepengurusan yang baru. Sangat penting. Kita bisa menyolidkan dulu anggota-anggota yang bisa dibilang sudah nggak aktif. Terus harapan saya juga 234 SC khususnya di Kota Solo itu tuh lebih bisa melibatkan saya. Terus kita lebih solid, rasa kekeluargaan kita juga lebih raket lagi. Yang terpenting harapan saya saat ini kita bisa mengembalikan ibarat kata anggota-anggota yang udah nggak aktif itu, ayolah kita aktifkan mereka lagi, kita suruh berkegiatan lagi, dan mereka juga bisa memiliki rasa kekeluargaan 234 SC. Jagalah marwah 234 SC. Apapun itu badainya, sebesar apapun badainya, ya tolong benar-benar dijaga. Jangan gampang masuk angin. Ya, faktor masuk angin ini kan banyak biasanya. Mungkin kalau saya boleh mengambil bahasa, baiknya 234 SC di Solo ini ojo didol gitu ya. Untuk kepentingan apapun gitu ya. Ya tetap jaga marwahnya lah. Bikin 234 SC di Solo ini mungkin agak beda gitu. Ya, dengan komunikasi pengurus selanjutnya dengan para penasehat mungkin kan perlu diskusi itu. Ngangsu kawruh, golek ilmu seakeh-akeh lah gitu ke orang-orang yang lebih tua, yang lebih berpengalaman untuk menentukan langkahmu selanjutnya.
Jadi mungkin ada pepatah atau kata-kata Jawa itu yang namanya dudu sanak, dudu kadang, itu saya alami. Yang di sini saudara yang baru ketemu bisa melebihi saudara, bahkan keluarga sendiri. Jadi jangan takut istilahnya untuk kegiatan di 234 SD yang positif ini, dan terutama yang nanti diprotes sama pacar, pasangan, kok kowe metu terus, FC terus. Ini saya sudah membuktikan. Pada suatu saat, pada saatnya nanti akan ketemu itu. Jangan khawatir. Kalau itu guyub akan seperti itu. Di ulang tahun yang ke-15 tahun 234 TC Solo ya, harapan kami, harapan saya sebagai ketua pertama di Solo ya, mudah-mudahan 234 TC Surakarta semakin solid ya, semakin solid, semakin berprestasi dan menjalankan amanah dari ketua umum kita Mas Adi ya, saya Syahid Abisalom Surya Sumarno ya, sesuai dengan amanah di Munes di Jakarta, di mana teman-teman Solo juga hadir semua, yaitu kita harus menjaga visi dan misi 234 TC, jauhi narkoba, tetap menjalankan segala sesuatu organisasi dengan baik ya, kembangkan sayap 234 TC selebar mungkin, dan kita harus paham akan konsekuensi apa yang kita terima. Jadi segala sesuatu itu harus kita pikirkan dengan baik, bertujuan dengan baik, dan bertindaklah dengan baik ya. Mungkin itu aja ya dari saya, kesan-kesannya. Mudah-mudahan 234 TC Surakarta semakin kompak dan solid. Sekian dari saya Agung Yudanto mewakili Dewan Pimpinan Pusat 234 TC. Terima kasih. Free Wall mereka. 234 SC sangat berarti bagi saya. Selalu memiliki tempat tersendiri di hati saya. 234 SC adalah rumah di mana saya banyak belajar tentang pendewasaan diri, membangun koneksi, dan tempat belajar tentang kepemimpinan, serta tanggung jawab yang melekat pada setiap jabatan yang pernah saya emban. Harapan saya, 234 SC ke depan harus tetap besar dan bisa menjadi rumah yang nyaman untuk setiap kader-kadernya. Perbedaan dan dinamika itu pasti terjadi. Namun, kita tetap harus menghargai perbedaan dan dinamika yang ada. Di antara seluruh perbedaan, ingatlah semboyan, kita tidak sedarah, tapi kita lebih dari saudara. Jaga terus silaturahmi, jaga terus komunikasi lintas generasi untuk membuat 234 SC ke depan lebih besar dan lebih kuat.